Selamat siang pemirsa, berjumpa kembali dalam GNG Kabar Siang bersama saya, Indriani Tobi. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha, harga bahan pokok di sejumlah daerah mengalami kenaikan. Kenaikan harga diprediksi akan terjadi selama masa Idul Adha. Lantas, apakah imbas yang dirasakan para pedagang terhadap kenaikan bahan pokok? Menjelang Idul Adha, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional mengalami kenaikan. Adel, seorang pedagang sembako, menyebut kenaikan harga jelang Idul Adha memang biasa terjadi, tapi tahun ini dirasa jauh lebih berat. Kalau Idul Adha mungkin beberapa ya yang naik ya. Cuma kalau tahun ini tuh semuanya hampir semuanya itu sayuran ya. Kalau pembeli lumayan kurang dikit lah. Lumayan kurang lah. Cuma ya paling kalau misalnya beli yang tadinya beli sekilo jadi Para pedagang berharap pemerintah bisa menstabilkan harga agar transaksi tetap berjalan lancar jelang Idul Adha tahun 2025. Kita ke berita selanjutnya, parkir liar masih menjadi pemandangan sehari-hari di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Sejumlah kendaraan roda 2 hingga roda 4 terlihat parkir sembarangan di trotoar maupun bahu jalan, meskipun sudah terpasang rambu larangan. Kondisi ini membuat ruang publik terganggu dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Blok M menjadi salah satu kawasan dengan mobilitas tinggi di Jakarta. Namun, maraknya parkir liar mengganggu ketertiban dan estetika kota. Meski telah ada larangan, belum terlihat jelas penegakan aturan yang konsisten. Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebelumnya menyampaikan rencana menambah CCTV di titik-titik rawan pelanggaran, namun realisasi di lapangan belum optimal. Situasi ini membuat upaya penertiban parkir liar dinilai belum maksimal. Parkir liar bukan hanya masalah pelanggaran, tapi juga soal kesadaran dan kedisiplinan. Tanpa pengawasan yang ketat dan partisipasi masyarakat, persoalan ini akan terus berulang. Penegakan aturan dan penggunaan ruang publik yang sesuai fungsinya menjadi kunci terciptanya kota yang tertib dan nyaman. Selanjutnya, Transjakarta resmi membuka 3 rute baru yang menghubungkan pusat kota ke kawasan penyangga seperti Bogor, Alam Sutera, hingga kawasan elit Pantai Indah Kapuk 2. Rute pertama yang diluncurkan adalah Blok M Bogor, yang menandai ekspansi layanan Transjakarta ke wilayah luar Jakarta secara langsung. Dengan tarif terjangkau, rute ini menjadi alternatif bagi warga Bogor yang setiap hari beraktivitas di ibu kota. Sementara itu, rute kedua menghubungkan Blok M dengan Pantai Indah Kapuk, kawasan berkembang yang dikenal sebagai pusat bisnis dan hunian elit. Rute ini mendukung aksesibilitas pekerja dan penghuni tanpa harus bergantung pada kendaraan pribadi. Rute ketiga menyambungkan Blok M ke Alam Sutera Tangerang Selatan. Jalur ini melewati sejumlah titik strategis seperti Permata Hijau, Kebun Jeruk, dan lain sebagainya, menjadikannya pilihan efisien bagi komuter dari arah barat. Dengan hadirnya rute-rute baru ini, Transjakarta tak hanya memperluas jangkauan layanannya, tetapi juga mengedepankan langkah dalam mengubah wajah mobilitas perkotaan. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemirsa, di setiap sudut kota Jakarta kaya akan kulinernya, seperti restoran ataupun warung-warung estetik di pinggir jalan. Siang ini, Marcella Amanda akan mengajak Anda untuk mencicipi salah satu warung makan di Jakarta Pusat bernama Warung Rukun, yang menyajikan makanan dengan nuansa vintage namun tetap terjangkau. Berikut berita untuk Anda. Pemirsa, kembali lagi dengan saya Marcella, siap untuk menemani Anda di siang hari ini. Saya sedang berada di kawasan Kramat, Jakarta Pusat. Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengunjungi satu tempat makan yang cukup unik dan tersembunyi. Dan tentunya harganya ramah di kantong. Yuk, ikut saya! Nah, inilah dia.
Namanya Warung Rukun. Tempat makan dengan sentuhan nuansa vintage ini katanya punya suasana homey yang pastinya bikin betah lama-lama. Letaknya ada di gang kecil, tapi pengunjungnya nggak pernah sepi. Sekarang saya sedang berada di Warung Rukun dan saya sedang menunggu makanan saya datang. Tadi saya pesan nasi goreng, roti bakar, dan juga es rukun. Dan semua makanan di sini dijual dengan kisaran harga 20.000 saja. Gimana? Bikin penasaran kan? Nah, pas banget nih pemirsa, makanannya sudah datang. Makasih ya, Mas. Iya. Nah, ini dia. Ada roti bakarnya. Wah, keren banget nih, ada keju dan sausnya dan telurnya. Selanjutnya ada nasi gorengnya. Wah, nasi gorengnya lengkap banget nih. Ada nugget, ada saus, tomat, dan juga dadarnya nggak kelupaan dong. Ada es rukun. Wah, seger banget nih teman-teman. Wah, warna pink dan banyak banget nih isinya. Nih, ada selasi, ada jelly. Wah, seger banget nih buat siang-siang kayak gini nih. Yuk, kita cobain dulu ya pemirsa. Nah, untuk nasi gorengnya, porsinya ngenyangin banget nih buat makan siang. Dia dihidangin dengan bawang goreng, telur, nugget, dan juga nggak lupa kerupuknya. Pas banget nih buat makan siang kita. Selanjutnya untuk roti bakarnya rasa meses coklat dengan topping keju, dimana balance banget nih antara asin dan manisnya. Selanjutnya buat es rukunnya, tampilannya menarik banget dan juga banyak banget nih isinya. Ada selasi dan juga jelly. Rasanya ini mirip banget dengan es campur. Saya lanjut makan dulu ya pemirsa. Boleh diceritain nggak Pak? Warung Rukun ini berdiri sejak kapan sih? Warung Rukun ini berdiri sejak 1 tahun lalu, tanggal 29 Juni. Kalau boleh tahu, apa sih alasan utama Bapak mendirikan Warung Rukun ini? Warung Rukun ini karena ini rumahnya rumah dari bapaknya istri saya. Jadi rumah ini masih umurnya masih 100 tahun lebih. Ini nih, makanya saya nggak rubah nih rumahnya. Ini. Jadi masih bentuknya karena ibunya istri saya itu meninggalnya di rumah ini 95 tahun. Jadi rumah ini masih berdiri, jadi kurang lebih di rumah masih udah 100 tahun. Tapi saya nggak rubah. Untuk yang ini, yang belakang saya rubah jadi kos. Jadi kos khusus perempuan. Pertanyaan selanjutnya kan namanya juga cukup unik nih Pak, Rukun. Sebenarnya ada arti atau filosofi khusus nggak di balik Ada nama? dong. Rukun itu kan rumah kuno. Tapi bahasa dulu. Roema Koeno sebenarnya kan. Rukun. Kan rukun sebenarnya ada dua, satu lagi di Kuitang ada. Kembang Raya nomor 17. Nah pemirsa, sekarang saya sudah makan dan kenyang banget nih. Tapi saya juga penasaran sama suasana tempat ini yang katanya punya banyak tempat estetik buat foto-foto cantik. Yuk ikut keliling bareng saya. Kalau dari konsep tempatnya sendiri kan terlihat banget ya nuansa vintage-nya. Kenapa akhirnya Bapak memilih tema vintage ini? Ada alasan khusus atau cerita menarik di balik pemilihan konsep ini nggak Pak? Sebenarnya kan rumahnya ini rumah kuno. Semua barang-barang yang ada di sini ini semua barang-barang peninggalan.
peninggalan dari orang tua istri saya, dari orang tua saya. Jadi semua ponakan-ponakan saya, ponakan istri saya bisa lihat peninggalan dari nenek buyutnya. Ini semua kan barang-barang kuno semua nih, barang-barang nggak saya beli. Jadi semua di dalam rumah saya itu lebih banyak lagi. Nah pemirsa, bagian dalam yang estetik, Warung Rukun juga mempunyai tempat luar yang menjadi smoking area di mana pengunjung bisa duduk-duduk santai sambil makan di bagian luar. Wah, suasananya menyenangkan banget ya, dan makanannya juga sangat memuaskan. Setelah keliling dan nyobain makannya sendiri, tempat ini sangat cocok bagi Anda yang sedang mencari tempat makan dengan harga yang terjangkau dan juga tempat yang vintage dan estetik. Jadi, kalau kalian sedang mencari tempat makan di daerah Kramat, Jakarta Pusat, pas banget nih, kalian harus datang ke Warung Rukun. Saya Marcella dengan tim yang sedang bertugas, pamit undur diri. Kembali kepada Indriani di studio. Baik, terima kasih Marcella Amanda. Wah, mungkin pemirsa yang di rumah juga udah nggak sabar ya untuk mencicipi dan main ke Warung Rukun yang berada di Jakarta Pusat. Baik pemirsa, sekian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Indriani Tobing beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.